Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro, tidakkah melihat engkau Muhammad, ilal ladina, kepada orang-orang, yaitu orang munafik, yaz'umuna, yang mengakui mereka bahwa annahum, sesungguhnya mereka, amanu, telah beriman mereka, bima, pada kitab, unzila, yang telah diturunkan apa atau kitab, ilaika, kepada Muhammad, yaitu kitab Al-Quran. Wama, dan percaya pada kitab, unzila, yang telah diturunkan apa kitab, min qablika, dari sebelum engkau Muhammad. Yuriduna, menghendaki mereka, ayyatahakamu, untuk meminta hukum mereka, ila taghut, pada taghut. Dalam hal ini adalah Ka'ab ibnul Ashraf. Ka'ab ibnul Ashraf. Padahal waktu umiru, telah diperintah mereka ayyakfuru, untuk tidak mempercayai mereka, bihi, pada taghut, pada Ka'ab ibnul Ashraf. Muhammad, belumkah kamu tahu? Kamu dah tahu kan? Adanya orang-orang munafik yang mereka mengklaim dirinya orang yang beriman. Dia mengakui adalah orang yang beriman. Mereka mengimani pada kitab Al-Quran sebagai kitab samawi, sebagai kitab yang Allah wahyukan kepada kamu. Mereka juga mempercayai pada kitab-kitab sebelum kamu. Kitab Taurat, kitab Injil, itu juga kitab samawi, kitab yang Allah turunkan kepada nabinya. Mereka percaya tentang itu. Tetapi mereka ini masih mau untuk berhukum pada taghut, atau minta hukum pada taghut. Ketika terjadi permasalahan, ada masalah, mereka bukan kembali pada kitab Al-Quran, tetapi berhukum pada taghut. Datang pada Ka'ab bin Ashraf, minta hukum. Padahal mereka telah diperintahkan untuk tidak mempercayai pada yang namanya taghut, untuk mengkufuri kepada namanya taghut. Tetapi mereka malah berhukum kepada taghut. Ini aneh tapi nyata. Bersamaan dengan mereka itu mengakui sebagai orang iman, tetapi ketika ada masalah, mereka itu datangnya kepada taghut, minta penyelesaiannya kepada taghut, kepada Ka'ab bin Ashraf, bukan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Wa yuridu, dan menghendaki asyaitonu, setan, ayyudillahum, akan menyesatkan siapa setan pada mereka, dolalan, dengan kesesatan, baidan, yang jauh. Padahal ya, setan itu mempunyai harapan, mempunyai kehendak untuk menyesatkan manusia dengan sesat yang sejauh-jauhnya, jauh dari kebenaran, jauh dari petunjuk. Artinya bahwa ya, kalau sampai ya, mereka itu berhukum pada taghut, ya, berarti mereka ini adalah orang-orang yang telah berhasil disesatkan oleh setan. Sesat yang jauh dari kebenaran. Wa idza qila, dan ketika dikatakan lahum pada mereka, ta'alau, kemarilah kalian,
Ilama pada sesuatu, artinya kitab, anzalallah yang telah Allah turunkan. Wa ilar rasul, dan kepada rasul, rasulnya Allah. Ra'aita, maka melihat engkau Muhammad, melihat al-munafikin pada orang munafik, yasudduna, mencegah mereka, angka darimu, sududa, dengan sungguh mencegah. Ketika mereka dipanggil atau diajak untuk menggunakan hukum Quran dan hadis, diajak kembali pada hukum Allah Rasul untuk menyelesaikan suatu permasalahan, yang kamu lihat bagaimana mereka. Ya suduna angka sududa. Mereka nggak mau. Bukan hanya nggak mau, tetapi mereka juga mencegah, melarang kepada orang lain untuk berhukum kepada kamu Muhammad. Bukan hanya mereka yang nggak mau, tetapi mereka mempengaruhi kepada yang lain. Ya suduna angka sududa. Ya. Mereka mempengaruhi orang lain untuk tidak berhukum kepada kamu. Nah, ini parah lagi. Bukan pribadinya yang nggak mau berhukum pada Quran hadis, tetapi mempengaruhi kepada yang lain. Itulah orang munafik. Karena mereka itu memang ya sangat jahat pikirannya. Bagaimana supaya manusia ini rusak? Itu di antara caranya adalah dalam masalah hukum, mereka adalah berhukum pada selain Al-Quran dan Al-Hadis. Fakaifa, bagaimana keadaan mereka idza asobathum, ketika telah menimpa pada mereka musibatun, suatu musibah, itu siksaan, bima, sebab sesuatu kodaman yang telah mendahulukan aidihim, tangan mereka, sebab perbuatannya, sebab perbuatan dosanya. Summa ja'uka, kemudian datang mereka pada Muhammad, yahlifun, dengan bersumpah mereka, billah, dengan menyebut nama Allah. Sumpahnya aja supaya meyakinkan disertai dengan penyebutan nama Allah. Wallah. Mereka bersumpah bahwa in aradna, tidaklah mengendaki kami illa ihsanan, kecuali pada suatu kebaikan, wa taufiqa, dan perdamaian. Fa kaifa, ya. Artinya bagaimana keadaan mereka ketika mereka ini disiksa oleh Allah sebab perbuatannya. Fa kaifa idza asabathum musibah bima qaddamat aydihim, ya. Bagaimana keadaan mereka ketika mereka disiksa oleh Allah sebab perbuatannya. Kira-kira bagaimana keadaannya? Ya tentunya keadaannya mereka itu nggak akan mampu dapat menyelamatkan diri dari azab Allah. Kemudian summa ja'uka yahlifun, artinya di samping tadi di ayat 61 yasudduna angka sududa, mereka itu ketika diajak berhukum pada Quran hadis nggak mau, bahkan mempengaruhi yang lain untuk tidak berhukum pada Quran hadis. Di samping itu summa ja'uka yahlifun, mereka datang pada kamu, ya, begitu kamu panggil, kamu gimana kamu ini kok tidak mengindahkan panggilan saya, kamu kok tidak menggunakan hukum Quran hadis, kamu kok datang kepada tauhid itu bagaimana? Mereka datang dengan mengucapkan sumpah, in aradna illa ihsana wa taufiqa. Loh, kami adanya berhukum pada dia itu, ya, adanya kami berhukum pada dia itu, kami bertujuan ihsana, tujuannya adalah baik, wa taufiqan, tujuan untuk sebuah perdamaian. Kami tujuannya baik, tujuannya adalah untuk mengislahkan, ya,
mengistilahkan orang yang ada masalah, orang yang berseteru. Jadi kami nggak ada niatan, nggak punya tujuan apa-apa untuk kebaikan. Sambil bersumpah-sumpah, demi Allah kami nggak ada niat apa-apa. Kami adalah bertujuan agar bisa islah di antara orang yang terjadi perseteruan itu, untuk mendamaikan mereka. Kami tidak punya tujuan untuk merusak pada hukum kamu. Ulaika, mereka itulah alladzina, orang-orang ya'lamu, yang mengetahui Allah ma, pada sesuatu fi qulubihim, yang ada di dalam hati mereka. Orang yang seperti itu, ya, Allah tahu akan isi hatinya. Ya, kira-kira antara ucapan dengan hatinya bagaimana, itu Allah ya sangat tahu. Mereka itu hanya kalimatnya aja meyakinkan, demi Allah bahwa kami berhukum pada dia itu nggak punya maksud apa-apa. In aradna illa ihsana wa taufiqa. Ya, tapi hatinya tidak seperti itu. Allah tahu. Untuk itu Muhammad, fa'rid, berpalinglah kamu, anhum, dari mereka, wa'idhum, dan memberilah peringatan kamu pada mereka, waqul, dan ucapkanlah pada mereka, fi anfusim, di dalam diri mereka, qaulan, dengan pengucapan balighun, yang tegas. Ya. Untuk itu, wahai Muhammad, menghadapi orang munafik yang seperti itu, udahlah, kamu nggak usah terlalu menghiraukan. Ya, mereka biarkan saja. Fa'rid anhum, biarkan saja. Yes, cukup berikan nasihat dan dengan kalimat-kalimat yang tegas, yang bisa menyentuh hati mereka lah. Yes, cukup gitu aja. Ya, nggak usah terlalu dipaksa-paksakan, cukup seperti itu aja. Maka kalimat fa'rid anhum wa'idhum wa kullahum fi anfusihim qaulan baligha itu adalah mansukh. Kenapa dimansuh? Karena menurut kalimat ini Nabi itu udah nggak usah terlalu ngurusin mereka. Pokoknya yang penting dinasihatin ya, dengan kalimat yang baik, dengan kalimat yang tegas, kalimat yang bisa menyentuh hati, udah cukup. Soal mereka itu tetap begitu atau enggak, ya sudahlah, biarkan saja. Maka itu mansuh, nasihnya saif. Mansuh, nasihnya saif. Ya diperangi. Kalau udah dinasihatin masih tetap aja gitu, ya diperangi. Wa ma arsalna, dan tidaklah mengutus kami Allah mir rasulin, pada seorang utusan, illa, melainkan liyuto'a, agar ditaati dia Rasul, bi'nillah, dengan izin Allah atau dengan perintah Allah. Setiap kami mengutus seorang Rasul kepada umatnya, ya, tentunya Rasul kami utus ini untuk apa? Untuk ditaati. Untuk ditaati. Adapun taat kepada Rasul itu adalah bi'nillah, adalah perintah Allah. Yang mau taat Rasul sama dengan taat kepada Allah. Menentang Rasul sama dengan menentang kepada Allah. Man ata'ani faqad ata Allah, wa may ya'sini faqad asa Allah. Sama itu. Walau annahum, seandainya sesungguhnya mereka orang munafik, idzalamu, ketika aniaya mereka, anfusahum, pada diri mereka, ja'uka, datang mereka padamu Muhammad, fastaghfaru, kemudian mohon ampunan mereka Allah kepada Allah, wastaghfara, dan memohonkan ampunan lahu, untuk mereka, ar-rasul, utusan Allah, lawajadu, niscaya mendapati mereka Allah pada Allah, tawwaban, dat yang maha menerima tobat,
rahiman, lagi maha kasih sayang. Seandainya orang munafik ketika mereka itu berbuat aneh-aneh pada dirinya, dalam hal ini ya, begitu mereka itu merasa bersalah karena berhukum kepada selain Allah Rasul, lalu mereka mau datang kepadamu Muhammad, mau datang pada kamu, dia ya menyatakan salah, lalu dia itu mau mohon ampunan pada Allah, juga Nabi juga memohonkan ampunan untuk mereka. Ya, tentunya yang mereka dapati apa? Yang mereka dapati lawajatullah tawwabar rahimah. Yang mereka dapati adalah apa? Dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah. Itu pasti. Dosa-dosa mereka akan diampuni oleh Allah. Menurut ayat ini, bahwa yang penting mereka itu mau datang pada kamu, mohon ampunan pada Allah, Nabi juga mendoakan ampunan untuk mereka, ya, itu mereka dijamin lawajatullah tawwabar rahimah. Mereka akan mendapati ampunan dari Allah, diampuni dosanya, meskipun mereka tetap dalam kemunafikannya. Hanya mau datang saja, mau datang mohon ampunan pada Allah, Rasul juga menerima kedatangannya, lalu Nabi juga menerima pernyataan mereka minta maaf tadi itu dengan dimintakan ampunan pada Allah, ya sudah, maka oleh Allah diterima tobatnya, meskipun mereka masih tetap dalam kemunafikannya. Nah, maka ini mansuh, ya, mansuh. Karena menurut ayat ini, ya, yang penting mereka datang menyatakan salah, minta maaf, ya sudah, dosanya diampuni oleh Allah, meskipun masih tetap dalam kemunafikannya. Maka jadi mansuh nasihnya surat Al-Munafikun ayat 6 yang berbunyi sawa'un 'alaihim astaghfartalahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum. Muhammad, orang munafik itu kamu mohonkan ampunan maupun tidak, itu sama saja, nggak ada beda, ya, nggak ada beda. Bagaimana? La yaghfirullahu lahum. Allah tidak akan memaafkan kepada mereka. Sebab apa? Mereka masih tetap dalam kemunafikannya. Itulah orang munafik. Fala warabbika, demi Tuhanmu Muhammad, demi Tuhanmu Muhammad. Jadi lamnya namanya lam untuk menguatkan sumpah. Lam alifnya itu adalah untuk menguatkan sumpah. Maksudnya demi Tuhan Muhammad, la yu'minun, tidaklah beriman mereka, hatta yuhaqqimuka, sehingga minta hukum mereka pada engkau Muhammad, fima, di dalam sesuatu, syajara yang berselisih apa ma, bainahum, di antara mereka. Tsumma yajidu, kemudian tidak merasakan mereka fi anfusihim, di dalam diri mereka, tidak merasakan harajan, yaitu sempit, mimma, dari sesuatu, qadaita, yang telah memutuskan engkau Muhammad, wa yusallimu, dan berserah diri mereka, tasliman, dengan sungguh berserah diri. Demi Tuhanmu Muhammad, la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, bahwa mereka itu bukanlah orang yang iman, sehingga mereka mau berhukum kepada kamu. Begitu ada permasalahan, terjadi takhosum, pertengkaran,
dengan orang lain ada percecokan misalkan dengan temannya, mereka mau berhukum kepada kamu, datang pada kamu, minta arahan pada kamu, minta nasihat, minta petunjuk hukum pada kamu, ya, terhadap masalah yang terjadi di antara mereka. Begitu mereka datang pada kamu, berhukum pada kamu, minta keputusan pada kamu, lalu kamu berikan keputusan hukum pada mereka. Begitu kamu putuskan, kamu jelaskan mengenai masalah hukumnya, mereka bisa legowo. Mereka bisa ridho dengan hukum kamu. Summala yajidu fi anfusim harajan. Betul-betul yang pada awalnya itu, wah, masalah ini betul-betul dirasakan masalah yang berat misalkan. Ada masalah dengan temannya berat. Sampai pikiran dia juga terganggu, hati juga terganggu, sedih, susah. Mungkin masalahnya masalah yang besar. Ya. Begitu kamu putuskan, kamu kasih petunjuk-petunjuk masalah hukumnya itu, mereka sudah tidak lagi merasakan adanya sempit hati, sempit pikiran. Belum longgar hatinya. Merasa lega. Merasa mendapatkan sebuah hukum yang bisa mengobati sedihnya pikiran maupun sedihnya hati. Nah, seperti itu. Summala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Nah, selanjutnya setelah kamu berikan penjelasan masalah hukumnya begini, pikirannya blong, wa yusallimu taslima. Mereka betul-betul bisa berserah diri pada kamu. Bagaimana baiknya, ya mereka ikutin petunjuk dan arahan dari kamu. Ya. Dengan demikian, maka mereka ini adalah orang yang iman yang sesungguhnya. Ya, orang yang iman yang sesungguhnya. Tetapi kalau mereka itu masih ada rasa ya kurang puas diri dan sebagainya, ya, bagaimana seperti ini? Menurut saya itu kurang adilnya sebuah keadilan. Ya. Ini kurang adil. Saya ini berarti dirugikan. Seperti itu. Nah, kalau masih merasakan hal seperti itu, ya berarti mereka ini orang yang keimanannya itu masih tipis berarti, masih tipis. Jadi, saudara jamaah sekalian, bahwa ternyata untuk melihat kadar iman seseorang itu termasuk bisa dilihat dari bagaimana mereka dalam masalah hukum ini. Ya. Kalau dia bisa betul-betul menerima dengan seutuhnya hukum Quran hadis yang meskipun dirasakan itu pahit, dirasakan itu kurang menyenangkan dirinya misalkan, tetapi kalau itu hukum Quran hadis dan bahkan setelah itu dia yang walaupun tadinya itu dia itu sedih, tadinya dia itu merasa berat, tapi begitu ada hukum Quran hadis begini terus dia langsung legowo. Berarti dia orang yang betul-betul memiliki tingkat iman yang sangat sempurna. Ya. Terlebih-lebih setelah itu dia yusallimu taslima, pasrah bongkok, ya menyerah bagaimana baiknya. Nah, ini terkadang hal seperti ini terkadang kita alami. Ya. Kita alami. Kita maunya itu menang kita. Maunya itu kita menang dalam perkara ini. Maunya kita itu yang diuntungkan dalam perkara ini. Tetapi begitu dilihat dari sisi hukum itu ternyata kita salah, misalkan seperti itu, terus kita dijelaskan hukumnya seperti ini, ya kita harus legowo. Oh ya sudahlah, memang begitu hukumnya. Ya, meskipun sepintas saya adalah yang dirugikan. Ya, jadi ngelihatnya itu bukan seperti itu, tetapi ngelihatnya harus kepada ini adalah keputusan Quran hadis, ini hukum Quran hadis. Walau anna seandainya sesungguhnya kami Allah kata benar mewajibkan kami alaihim kepada mereka orang-orang munafik bahwasanya uqtulu membunuhlah kalian
anfusakum, pada diri kalian. Atau ukhruju, keluarlah kalian, min diyarikum, dari desa kamu sekalian. Ma fa'aluhu, maka tidak melakukan mereka hu, pada perintah itu. Seandainya kami Allah mewajibkan kepada mereka orang munafik, sebagaimana kami telah mewajibkan kepada orang-orang zaman dahulu mengenai masalah membunuh dirinya sendiri atau keluar meninggalkan kampung halamannya, kami perintahkan untuk menjalankan hal-hal yang berat sebagaimana perintah kami kepada orang-orang zaman dahulu. Tentunya mereka tidak akan melakukan hal itu, karena mereka merasa hal itu adalah sangat berat untuk bisa dilakukan. Itu menunjukkan bahwa orang munafik itu adalah orang-orang yang sejatinya sebetulnya adalah sangat tidak taat dengan perintah Allah dan Rasul. Bila perlu, ya mereka ini akan usaha dan usaha bagaimana agar apa saja yang Allah Rasul perintahkan pada dirinya ini tidak mereka lakukan. Dengan kelicikannya itu akan mereka lakukan. Illa qalilun, melainkan sedikit, minhum, dari mereka, yang bisa melakukan, ya hanyalah sangat sedikit sekali. Walau annahum, seandainya sesungguhnya mereka orang munafik, fa'alu, melakukan mereka ma, pada sesuatu, yu'aduna, yang diperingatkan mereka, bihi, dengan ma, lakana, niscaya menjadi apa kelakuan mentaati perintah tadi, khairun, baik lahum, untuk mereka. Wa asyadda, dan lebih sangat, tasbitan, ketetapannya. Seandainya saja mereka mau melakukan apapun yang mereka diperintahkan untuk melakukan. Ada perintah dilakukan, ada larangan mereka jauhi. Tentunya hal itu baik untuk mereka, dan hal itu akan bisa lebih menguatkan keimanan mereka. Wa asyadda tasbita, akan dapat lebih menguatkan keimanan mereka, akan semakin kuat keimanannya. Karena apa? Karena ketaatan yang mereka jalani. Namun demikian, ya itulah orang munafik. Wa idzan, dan ketika itu, la'atainahum, niscaya memberikan kami Allah pada mereka, milladunna, dari sisi kami Allah, kami berikan ajron, pahala aziman, yang besar. Di samping itu, ketika mereka mau menjalankan apa yang Allah perintahkan pada mereka, pertama, Allah akan menguatkan keimanan mereka. Yang kedua, mereka akan diberikan pahala yang besar di sisi Allah di surga sana. Sehingga mereka itu di dunianya ya jadi orang mulia, di akhiratnya oleh Allah dimasukkan ke dalam surga. Walahdainahum, dan niscaya sungguh menunjukkan kami Allah pada mereka, siraton mustaqimah, pada jalan yang lurus. Di dunianya juga oleh Allah akan ditunjukkan pada jalan yang lurus, jalan yang benar. Waman, barang siapa yuti taat dia Allah kepada Allah,
war rasul dan kepada utusan Allah. War rasul sama dengan war rasulahu, karena lam ta'rif itu sebagai gantinya hak dhamir. War rasul sama dengan war rasulah, kepada utusan Allah. Faulaika mereka itulah ma'alladina bersama orang-orang an'amallah yang telah Allah berikan kenikmatan alaihim atas mereka. Minan nabiyyin dari golongan para nabi, wasiddiqin dan orang-orang yang jujur, wasyuhada dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin dan orang-orang yang solih. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada dan orang-orang yang solih. Akan setingkat, akan sederajat dengan mereka di dalam surga. Wa hasunat dan baik ulaika mereka itu rofakun temannya. Artinya merekalah sebaik-baiknya teman, berteman dengan nabi, dengan para syuhada, dengan para siddiq dan para solih. Mereka adalah sebaik-baiknya teman. Terlebih-lebih ya ya ini akan menjadi teman mereka besok di dalam surga. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, kami akan menambahkan sedikit tentang sababun nuzul surat An-Nisa ayat 69. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir an Sa'id bin Jubair qol ja'a rajulun minal ansor ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mahzunun. Jadi ada seorang laki-laki Ansor datang kepada Rasulullah, dia dalam keadaan bersedih hati, dia sedih. Faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya fulan mali araka mahzunan. Hai fulan, kenapa aku melihat kamu kok keadaan sedih? Ada apa kok kamu sedih? Faqal ya Nabi Allah, syai'un faqartu fihi. Ini Nabi, ada sesuatu yang jadi pikiran saya selama ini, itu yang bikin saya sedih. Faqala ma huwa, kata Nabi, lah, apa itu yang kamu pikirkan? Qala, berkata dia, fulan, nahnu nagdu alaika wa naruhu nanduru ila wajhika wa nujalisuka. Nabi, bagaimana kami gak sedih? Kami itu biasanya pagi-pagi bisa bersama engkau. Di waktu sore pun kami bisa duduk bersama engkau dan dapat memandangi wajah engkau. Wa ghadan turfa'u ma'an nabiyyin fala nasid ilaika. Sementara besok ya, engkau oleh Allah diangkat derajatnya dengan para nabi-nabi dan kami nggak mungkin bisa sampai ke derajat engkau. Itu yang bikin kami sedih. Sehingga kami akan berpisah dengan engkau Nabi. Begitu engkau meninggal, engkau oleh Allah diangkat bersama dengan para nabi, derajatnya yang kami nggak mungkin bisa sampai di sana. Itu yang bikin saya sedih Nabi. Falam yarudda alaihin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an. Nabi tidak menjawab sepatah kata pun. Fa'atahu Jibril bihadil ayah. Kemudian malaikat Jibril datang pada Nabi menyampaikan ayat, wa may yuti'illah war rasul faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Artinya orang itu yang penting dia taat pada Allah, taat kepada Rasul, ya, maka besok ketika mati mereka akan bersama-sama dengan orang yang oleh Allah diberikan kenikmatan, yaitu akan bersama dengan para nabi, para syuhada, kemudian para siddiq dan orang-orang yang soleh akan bersama-sama di dalam surga besok. Sehingga ya, si fulan tadi itu nggak perlu bersedih hati, karena kalau dia itu taat Allah, taat Rasul, maka besok di surga sana akan bersama-sama Nabi lagi, sehingga ketemu Nabi lagi.
Dzalika demikian itu al-fadlu adalah merupakan kefadulan minallah dari Allah. Orang yang taat kemudian oleh Allah diberikan pahala oleh Allah, besok akan dikumpulkan dengan para nabi, para syuhada, para siddiq dan para sholih ini, itu adalah merupakan karunia dari Allah. Wa kafa dan cukup billahi Allah aliman, zat yang maha mengetahui. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, khudhu, mengambillah kalian, hidrokum, pada penjagaan kalian atau kesiagaan kalian, fangfiru, berangkatlah kalian, subatin, dengan berkelompok. Subat itu keberangkatan perangnya itu berkelompok. Satu grup berangkat, lalu disusul yang lain berangkat, disusul yang lain berangkat, itu namanya subatin. Dan berangkatnya itu adalah berkelompok. Awin firu, atau berangkatlah kalian jami'an, kesemuanya. Hai orang iman, kalian supaya selalu siaga. Khudhu khitrakum, selalu siaga. Siaga apa? Siaga untuk menghadapi musuh kalian. Siaga untuk menghadapi musuh kalian. Karena musuh itu bisa saja ya datangnya sewaktu-waktu. Oleh karena itu, kalian supaya selalu siaga menghadapi musuh mereka. Dalam masalah perang, ya, kalian silakan untuk keberangkatan perang, ke medan perang ini, mau dengan berkelompok, silakan. Satu grup berangkat dulu, baru kemudian disusul grup yang lain, begitu seterusnya, silakan. Atau ya berangkatnya itu semua secara bersama-sama, semua berangkat, sehingga di rumah nggak ada yang jaga. Ya silahkan, mau secara berkelompok atau semuanya berangkat bersama-sama. Ya, tetapi seandainya untuk berangkat bersama-sama ini dijalankan, yaitu malah tidak baik. Karena dikhawatirkan begitu berangkat semuanya, yang di rumah nggak ada yang jaga, kesempatan musuh berbalik arah, kemudian musuh menguasai atau datang ke rumah orang iman, atau musuh tadi adalah menguasai yang di rumah karena ditinggal semuanya. Maka tentunya kalau berangkat semuanya, ya semua berangkat nggak ada yang jaga, yaitu malah tidak baik. Makanya kalimat awin firu jami'ah itu mansukh, ya, nasikhnya yaitu surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi wa ma kanal mu'minun liyanfiru kaffah. Ya, tidak seyogyanya, tidaklah sepantasnya orang iman ini ketika perang berangkat semuanya. Yang akibat dari berangkat semua tadi itu nggak ada yang jaga. Karena nggak ada yang jaga ini bahaya sekali, terutama bagaimana dengan keamanan anak-anak, keamanan kaum wanita di rumah, atau yang sakit bagaimana, ini malah berbahaya. Sehingga dalam hal keberangkatan perang ini adalah sebagian berangkat perang, sebagian jaga di rumah, sehingga semuanya bisa jalan. Wa inna minkum, sesungguhnya sebagian dari kalian laman orang, layubatti anna
eh, apa ya, layut batian itu kalau dalam bahasa Jawa itu ngendon-ngendoni. Artinya dia ini sengaja untuk meninggalkan dirinya, supaya tertinggal. Dia memilih untuk tertinggal di rumah. Jadi, nah, kalau dalam bahasa Jawa itu ngendon-ngendoni. Ya, baik ngendon-ngendoni kepada orang lain maupun diri sendiri. Jadi dia itu lebih memilih untuk sengaja nggak berangkat. Itu namanya laibatian. Dia lebih memilih untuk tinggal di rumah. Fa'in asobatkum, jika menimpa pada kalian musibatun, suatu musibah. Misalkan kalian di medan perang kalah. Ya, perang, kemudian kalian mengalami kekalahan di perang. Qala, berkata dia, qad an'amallah, sungguh Allah telah memberikan kenikmatan alaiya kepadaku. Lam akun, ketika tidak ada aku, ma'ahum, bersama mereka orang iman, syahidan, orang yang datang. Nah, sehingga yang terjadi adalah ketika dalam peperangan ini kalian mengalami kalah. Kalian mengalami kalah. Apa yang dia katakan? Orang munafik yang dia lebih memilih tinggal di rumah tadi itu, dia mengatakan, qad amullahu alayya illam akum ma'ahum syahida. Dia mengatakan, dengan adanya aku nggak ikut perang ini sebuah nikmat dari Allah. Ya. Mereka merasa bahwa itu nikmat, bukan nikmah, bukan siksa, tapi itu adalah nikmat. Mereka merasa Paul sendiri, ya, bahwa dengan aku tidak ikut hadir perang bersama mereka orang iman, aku di rumah selamat. Ini adalah sebuah nikmat dari Allah. Itulah orang munafik. Mereka nggak merasa itu adalah nikmah, bukan nikmah, tapi nikmah. Itu sebaliknya, walain asabakum, dan niscaya jika menimpa kepada kalian orang iman, fat layakulun, niscaya akan berkata dia, ka'alam takun, seakan tidak ada bainakum, di antara kalian orang iman, wa bainahu, dan di antara dia orang munafik tadi itu, mawaddatun, cinta kasih. Dia mengatakan, ya laitani, duhai harapanku, kuntu, ada aku, ma'hum, bersama mereka orang-orang iman. Fa'afuza, kemudian beruntung aku, fauzan, dengan keberuntungan adiman yang besar. Sebaliknya, ketika kalian orang menang perang, menang. Mereka waktu itu nggak ikut. Dia nggak ikut. Dia di rumah, kalian berangkat perang, lalu menang. Apa yang dia katakan? Dengan ungkapan penyesalannya, dengan ungkapan kekecewaannya, dia mengatakan, ya laitani kuntu ma'hum fa'afuza fauzan adzima. Aduh, ya kenapa aku nggak ikut perang ya? Kalau aku mau perang, pastinya, tentunya, aku akan mendapatkan ya, banyak jarahan. Fa'afuza fauzan adzima. Aku juga mendapatkan harta jaran yang sangat banyak. Aduh, menyesal aku, kenapa aku nggak ikut? Ya. Dan bahkan saat itu dia merasa bahwa dia itu dengan orang iman itu seakan selama ini nggak pernah namanya mengenal, nggak pernah yang namanya pernah ada saling hubungan rasa cinta kasih, seakan-akan nggak pernah. Ya. Seakan-akan nggak pernah terjadi hal itu. Seakan-akan nggak kenal. Yang mereka ungkapkan hanya kekecewaan, penyesalan yang luar biasa. Itulah orang munafik. Jadi kalimat ka'alam takum bainakum
wa bainu mawaddah itu namanya jumlah mu'taridhah atau kalimat sisipan, ya. Itu kalimat sisipan. Kalau kata kalimat langsungnya yaqulunna ya laitani kuntu ma'hum fa'afuza fawzan adzima, itu kalimat langsungnya. Adapun kalimat kalam takum bainakum wa bainu mawaddah itu adalah jumlah mu'taridhah, sisipan kalimat. Ya, artinya saat itu seakan antara dia dan orang Yaman itu seakan nggak pernah kenal, nggak pernah berhubungan apa-apa. Ya, seperti itu. Dia takut sendiri. Fal yuqatil, hendaklah berperang fi sabilillah di dalam membela agama Allah. Alladzina, orang-orang yasruna yang menukarkan mereka atau menjual mereka al-hayatad dunya, pada kehidupan dunia, menjual kehidupan dunia bil akhirah, dengan kehidupan akhirat, menjual kehidupan dunia untuk kehidupan di akhirat, menjual kehidupan dunia untuk kehidupan di akhirat, menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat. Berarti mereka lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Dunia dia jual ya untuk kehidupan di akhirat. Hendaknya ya, orang-orang yang mereka ini menjual kehidupan dunia dengan untuk kehidupan akhirat, hendaknya dia itu mau berperang untuk membela agama Allah. Waman, dan barang siapa yuqatil, berperang dia fi sabilillah, di dalam membela agama Allah. Fayuqtal, kemudian terbunuh dia. Perang, dia terbunuh. Au yaglib, atau menang dia. Fasaufa nu'tihi, maka akan memberikan kami Allah kepadanya ajron azima, pahala yang besar. Barang siapa yang berperang untuk membela agama Allah, lepas dari ketika perang itu dia terbunuh, dia kalah, atau sebaliknya, ketika perang dia menang. Entah menang itu nanti dapat jalan atau enggak, pokoknya dia perang menang, enggak mati. Bisa pulang lagi ke rumahnya, bisa bertemu dengan keluarga, dengan sanak saudara lagi. Yang pasti dia oleh Allah akan diberikan pahala yang besar. Wa ma lakum, mengapa bagi kalian orang iman, la tuqatilun, tidak berperang kalian fi sabilillah, di dalam membela agama Allah. Wal mustad'afin, dan di dalam membela orang-orang yang dilemahkan, orang-orang yang dibuat tidak berdaya oleh orang kafir, minar rijal, dari orang laki-laki, wanisa dan wanita, wal wildan, dan anak-anak. Alladzina, yang mereka yaqulun, berdoa mereka, isudahnya Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna, semoga membuat keluar Engkau kepada kami, min hadil qaryah, dari desa ini, desa Makkah, al-zalim, yang aniaya, ahluha, penduduknya. Wajah, dan semoga menjadikan Engkau lana, untuk kami, millatungka, dari sisimu, walian, seorang pengatur. Wajah, dan semoga menjadikan Engkau lana, untuk kami, millatungka, dari sisimu, nasiron, seorang penolong. Wahai orang-orang yang beriman,
mengapa kalian tidak mau berperang untuk membela agama Allah? Dan untuk membela kepada orang-orang iman, baik yang laki-laki, wanita maupun anak-anak, di mana mereka di Mekah sana dibuat tidak berdaya oleh orang kafir Mekah. Mereka dibuat tidak berdaya, mereka ditindas di sana oleh orang-orang kafir Mekah. Sampai-sampai karena mereka tidak tahan merasakan tindasan itu, mereka berdoa kepada Allah. Rabbana akhrijna min hadil qaryah adh-dhalimi ahliha. Karena beratnya mereka merasakan tindasan itu, mereka berdoa, ya Allah, keluarkan kami dari desa Makkah ini ya Allah, karena penduduknya telah aniaya kepada kami. Jadi mereka memang sengaja tidak diberikan kesempatan untuk pergi hijrah ke Madinah. Mereka sengaja nggak dikasih kesempatan untuk pergi hijrah ke Madinah sana. Dan di Mekah mereka juga nggak dikasih kesempatan untuk mensyiarkan Islam, untuk dengan terus terang dalam melaksanakan dakwahnya. Mereka nggak dikasih kesempatan, ditindas. Sehingga orang iman di sana merasa sangat berat menghadapi hal itu, sampai berdoa yang seperti ini. Waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Ya Allah, berikan kami seorang pengatur untuk kami ya Allah. Ada yang mengatur kami, ada yang bisa kami jadikan sebagai seorang imam yang bisa mengatur kondisi kami seperti ini ya Allah. Dan berikan kami orang yang bisa menolong ya Allah. Akhirnya doa mereka ini dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan oleh Allah, di mana pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu ke kota Mekah. Begitu Rasulullah pergi ke kota Mekah sana dan sudah dapat menguasai kota Mekah. Nah, saat itulah Rasulullah ada kesempatan untuk mengangkat seorang pengatur di sana yang bernama Attab, yaitu Attab bin Asidin, pakai ain Attab bin Asidin, di mana sahabat Attab ini oleh Rasulullah dijadikan sebagai pengatur di Mekah sana, ya, untuk mengatur ya kepada orang-orang yang ada di sana, ya, yang kemudian banyak orang-orang yang insaf atas ya kepengaturan sahabat Attab bin Asid itu. Ini karena terkabulkannya doa mereka tadi itu. Waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Di pada saat itu memang mereka betul-betul ditindas oleh orang kafir Mekah. Ditindas sampai mereka itu akan pergi ke Madinah ya dihalang-halangi, nggak boleh dan sebagainya. Ya, sampai-sampai mereka itu karena merasakan sangat berat, merasakan tindasan yang sangat berat itu, mereka berdoa seperti ini dan akhirnya dikabulkan oleh Allah. Alladzina, orang-orang yuqatilun yang berperang mereka fisabilillah di dalam membela agama Allah. Walladzina, dan orang-orang kafir yang kufur mereka
Yuqatiluna berperang mereka fi sabilit taghut di dalam membela jalannya taghut. Alladzina amanu yuqatilun fi sabilillah. Kalau orang iman, ya, perangnya itu perang semata-mata membela agama Allah. Nah, berbedanya orang kafir. Perang mereka adalah semata-mata membela jalannya taghut. Nah, supaya apa? Supaya penyembahan mereka pada taghut itu bisa lancar. Itu yang mereka belain. Untuk itu faqatilu, memerangilah kalian orang iman aulia asyaiton, pada kekasih setan. Siapa itu? Ya orang kafir. Inna kaidas syaiton, sesungguhnya tipu daya setan, karena ada apa tipu daya dhaifan, lemah. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Kalian gak usah takut dengan tipu daya setan. Alam tara, belumkah melihat engkau Muhammad, ilal ladzina, kepada orang-orang, kila yang telah dikatakan lahum, kepada mereka, kufu, mencegahlah kalian, aidiakum, pada tangan kalian, wa aqimu, dan menegakkanlah kalian as-sholata, pada sholat, wa atu, dan menunaikanlah kalian az-zakatah, pada zakat. Nah, falamma kutiba, ketika telah diwajibkan alaihim, kepada mereka, al-qitalu, perang. Ila, ketika itu, ketika diwajibkan perang, fariqun, segolongan, minhum, dari mereka orang iman, yakhshawna, takut mereka, an-nasa, kepada manusia. Manusia kafir, ka khasyatillah, sebagaimana takut kepada Allah. Takutnya kepada orang kafir sebagaimana takut mereka kepada Allah. Maksudnya sebagaimana takut mereka terhadap siksaan Allah. Au asyadda, atau bahkan lebih sangat khasyatan, takutnya. Atau bahkan takut mereka orang iman kepada orang kafir tadi itu lebih pol daripada takutnya orang iman. Takutnya sebagian orang iman waktu itu kepada siksaan Allah. Jadi takut mereka itu takutnya mereka kepada orang kafir itu lebih pol daripada takutnya mereka pada siksaan Allah. Muhammad, bukankah kamu dah tahu kepada orang-orang yang mereka ini pada awalnya sudah dilarang, nggak boleh untuk memerangi orang kafir di Mekah sana. Meskipun orang kafir Mekah itu ya berbuat yang berlebihan, mereka ya menganiaya orang iman, ya mengolok macam-macam, menyakiti macam-macam. Orang iman sudah dilarang untuk membalas. Orang iman diperintah untuk memaafkan dan memaafkan. Tetapi ya, mereka ini nggak mau. Dicegah itu nggak mau. Maunya itu ya melawan dan sebagainya. Jadi mereka dilarang. Jangan dilawan. Jangan dilayani orang kafir seperti itu. Cukup laksanakan sholat, kemudian tunaikan zakat. Cukup itu saja. Tapi mereka tetap ngeyel, ngotot maunya ya melawan. Nah, falamma kutiba alimul qital idza fariqun minhum yakhshawna an-nas ka khasyatillah au ashadda khasyah. Begitu mereka ya, begitu dah pindah ke Madinah sana, mereka diwajibkan perang. Ternyata sebagian orang iman mereka takut. Ya. Begitu diperintah perang, mereka takut.
takutnya kepada musuh, kepada orang kafir itu sebagaimana takutnya mereka pada siksaan Allah. Bahkan mereka lebih takut kepada orang kafir daripada pada siksaan Allah. Saking takutnya dengan orang kafir, saking takutnya dengan musuh. Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, lima, karena apa? Kata beta, mewajibkan engkau alina kepada kami al-qitala, pada perang. Ya Allah, kenapa engkau wajibkan kami untuk berperang, ya Allah? Laula akhortana, alangkah baiknya mengakhirkan engkau pada kami ila ajalin, sampai waktu qoribin, yang dekat. Ya Allah, kenapa engkau wajibkan kami berperang, ya Allah? Alangkah baiknya perintahmu perang ini engkau undur saja, ya Allah. Laula akhortana ila ajalin qarib. Alangkah baiknya perintah ini engkau undurkan saja, ya Allah. Biar kami ini matinya ya mati-mati biasa sajalah. Bukan mati karena perang. Saking takutnya mereka seperti itu. Kul, katakan wahai Muhammad, mata'ud dunya, kesenangan dunia, qalilun, sedikit. Wal akhiratu, sedangkan akhirat, khairun, lebih baik, liman, bagi orang ittaqo, yang takwa dia. Wala tudlamun, dan tidak dianiaya kalian, tidak akan dikurangi hak-hak kalian, fatilan, sedikit pun. Satu fatil pun, sedikit pun tidak. Katakan wahai Muhammad, ya, bahwa kenikmatan dunia, ya, kenikmatan dunia itu adalah sedikit, terbatas. Tapi wal akhiratu khairun. Akhirat itu lebih baik. Artinya kenikmatan akhirat itu adalah kekal. Kekal. Inna na'imat dunya fan. Nikmat dunia itu fan. Pasti rusak, ada batasnya. Tapi wa inna na'imal akhirah bak, kekal. Ada apa namanya kisah kanal mukminun fi batidail Islam wa hum bi Makkah ma'murin bis shalah wa zakah wa sabr ala adal musyrikin. Permulaan Islam di Mekah sana, orang-orang iman itu diperintahkan untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan sabar menghadapi gangguan-gangguan orang kafir Mekah waktu itu. Wa kanu yataharrakun lau umiru bil qatli. Nah, mereka ini merasa tergerak, ya, tergerak hatinya untuk diperintah perang. Mereka udah nggak sabar menghadapi gangguan orang kafir, itu nggak sabar mereka. Ya, mereka tergerak maunya itu minta segera diperintah perang. Tujuannya adalah liyastasfu min adaihim, supaya mereka ini bisa apa ya, hatinya bisa pulih, ya, terobati, segera bisa melawan orang kafir, segera bisa memerangi orang kafir, sehingga hati yang selama tersakiti selama ini bisa terobati, bisa hilang. Falamma umiru bima kanu yuwaddunahu jaza'a ba'duhum wa khafa min muwajihatin nas khaufan syadida. Begitu udah di Madinah sana, mereka diperintah untuk perang. Ada sebagian yang mereka itu mengeluh, ya. Mereka mengeluh kenapa diperintah perang, dan mereka takut, ya, takut kepada musuh dengan takut yang sangat luar biasa, sampai-sampai takutnya kepada musuh itu lebih pol daripada takut mereka
pada siksa Allah, atau bahkan lebih takut pada mereka daripada takutnya mereka kepada siksaan Allah. Aina ma takunu, di mana berada kalian, yudharikum, maka akan menjumpai pada kalian al-mautu, kematian, maksudnya kematian kalian. Al-mautu sama dengan mautukum, kematian kalian. Walau kuntum, sekalipun berada kalian fi burujin, di sebuah benteng musayyadah yang kuat. Hai manusia, dimanapun kalian berada, yudharikumul maut, kematian pasti akan menghampiri kalian, sekalipun kalian berada di sebuah benteng yang kuat. Benteng yang kuat. Ya, sampai-sampai benteng ini nggak dibuat, tidak ada lubang, sampai angin pun nggak bisa masuk. Ya malah cepat mati. Ya, malah cepat mati. Wa in tusibhum, jika menimpa pada mereka orang munafik hasanatun, kebaikan, misalkan mereka itu merasakan adanya pertolongan, kemudian mereka juga mendapatkan jarahan. Yaqulun, mereka berkata, hadhihi, kebaikan ini adalah min indillah, dari sisi Allah. Ya, mereka mengatakan hadhihi min indillah, bahwa kemenangan ini adalah dari sisi Allah, min indillah. Ini adalah dari Allah. Ini adalah kekuasaan Allah. Karena Allah tahu bahwa kami ini orang yang baik. Karena Allah tahu kami ini orang yang iman. Makanya Allah ngasih kemenangan pada saya. Mereka mengklaim sebagai orang iman. Mereka merasa orang yang baik sehingga dimenangkan oleh Allah. Wa in tusibhum, dan jika menimpa pada mereka sayyi'atun, kejelekan. Ketika perang, mereka itu kalah, misalkan seperti itu. Atau mengalami bencana yang lain. Yaqulun, mereka berkata, hadhihi, ini sayyi'ah min indik, dari sisimu Muhammad. Yang disalahkan Muhammad. Ya. Ini kan sebab aku ikut agamamu Muhammad. Ya. Adanya aku mengalami seperti ini karena apa? Sebab ini aku ikut agama kamu. Gara-gara aku masuk ke dalam agama kamu. Lagi-lagi yang disalahkan Nabi Muhammad. Kul, katakan Muhammad. Kulun, kesemuanya, kamu kalah atau menang, min indillah, dari sisi Allah. Ya. Kamu jangan menyalah-nyalahkan agama saya, jangan. Semua itu dari Allah. Fama liha ulail kaum, mengapa bagi mereka kaum layakaduna, tidak hampir mereka, yafqahuna, memahami mereka hadisan, pada ucapan. Ya. Kenapa? Ya. Mereka itu tidak memahami bahwa perkara apapun ini semua adalah takdir Allah. Perang menang itu takdir Allah. Perang kalah takdir Allah. Ya, kenapa mereka nggak bisa memahami hal itu? Kenapa? Karena mereka nggak memahami, ya hanya tadi itu. Agama jadi disalah-salahkan. Nah, ma asobaka, sesuatu yang menimpa kepadamu manusia, min hasanah, dari kebaikan, faminallah. Ya, faminallah. Artinya, fahuwa minallah. Fahuwa minallah. Kebaikan itu adalah dari Allah. Wama, dan sesuatu asobaka yang menimpa apa pada kamu, manusia, min sayyi'atin, dari kejelekan. Famin nafsik. Fahuwa min nafsik, itu adalah dari diri kamu sendiri. Jadi ketika kamu mendapatkan hal-hal yang baik, mendapatkan hal-hal yang baik, ya, pokoknya hal yang menyenangkan, itu adalah dari Allah. Tetapi ketika kalian mendapatkan sesuatu yang jelek, mendapatkan musibah, mendapatkan misalkan siksaan, itu adalah dari
kesalahan yang kalian perbuat sendiri. Famin nafsik. Ya, kesalahan yang kalian perbuat sendiri. Wa arsalnaka, dan mengutus kami Allah kepada Muhammad. Mengutus kami Allah pada Muhammad. Linnasi, untuk manusia. Rasulan, yaitu menjadi Rasul. Muhammad, kamu aku utus ini untuk semua manusia. Aku jadikan sebagai Rasul untuk semua manusia. Untuk apa? Untuk menyampaikan, yaitu risalah Allah. Menyampaikan syariat Allah kepada manusia. Wa kafa, dan cukup, billahi Allah, syahidan, yaitu saksi. Adapun kalau orang-orang Mekah nggak mau menyaksikan kamu sebagai nabi, nggak mau menyaksikan kamu telah menyampaikan risalah pada mereka, ya kamu nggak usah bingung Muhammad. Ya, kamu nggak usah bingung, kamu nggak usah berkecil hati, kamu nggak usah sedih, nggak usah. Allah lah sebagai saksi kepada kamu bahwa kamu telah menyampaikan risalahnya kepada umat manusia ini. Bapak Ibu, para generasi muda, insya Allah sementara kami cukup sampai di sini dulu untuk materi makna Al-Quran pada kesempatan ini. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Mudah-mudahan Allah membarakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.